فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم ياسر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Barakallahu fiikum. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil syarat yang keberapa yang terakhir kita pelajari, indah ya Arif? Baik, yang keberapa? Pertanyaan yang keberapa? Jawabannya dengan angka. Nah, yang ketujuh. Baik, dihitung. Nah, 3 syarat umum: Islam, akal, tamyiz. Nah, ini syurutut taklif. Kemudian keempat juga syarat umum, niat. Kelima, istishabul hukm. Keenam, inqita'u mujibil wudu, dan yang ke-7 istinja. Baik. Nah, syarat istinja ini bukan persyaratan secara mutlak. Tapi bagi siapa, indah ya Muhammad Raga? Nah, dipersyaratkan bagi seseorang yang dia baru saja buang hajat. Apakah itu buang air kecil atau buang air besar, maka wajib setelahnya untuk istinja, baru kemudian wudu. Adapun seseorang yang sebelum wudu tidak buang hajat, apakah itu kencing maupun berak, dia tidak lakukan. Apakah dipersyaratkan istinja terlebih dahulu? Hendak ya Zaid? Baik. Nah, jawabannya tidak dipersyaratkan. Maka tanbih ini penting, kawan, agar tidak salah paham. Baik, dan kemarin telah kita tambahkan beberapa adab berkaitan dengan buang hajat dan juga adab dalam istinja maupun istijmar yang diungkapkan dengan ungkapan lain, namanya apa? Abdurrahman Kisaran? Istitobah. Baik. Nah, di antara adab-adab buang hajat apa saja dikri? Tutup catatannya dulu. Nah, barakallahu fiikum. Itu ringkasan dari adab-adab yang butuh diingat dan diamalkan. Maka pembahasan seperti itu gambarkan ketika kita mau buang hajat, mulai dari memilih tempat yang pertama. Milih tempat, yaitu tempat yang terlindungi dari pandangan manusia. Baik. Kemudian yang kedua, tidak di jalanan yang dilalui oleh manusia atau tempat berteduh manusia, karena menjadikan ada orang duduk-duduk bau pesing di tempat berteduh, atau duduk-duduk tiba-tiba tangannya pegang-pegang kena taib kotoran, akhirnya sumpah serapah, ini siapa dasar orang nggak genah, semoga nggak bisa berak setahun misalnya. Bisa didoakan buruk. Nah, ya kan? Orang kalau marah kan doanya kadang, apalagi nggak kenal siapa yang berak, ternyata yang berak anaknya sendiri, musibah. Ya, kadang musibah sendiri disebabkan doa yang apa? Yang terucap tanpa dipikir. Nasallallahu alaihi wasallam. Setelah milih tempat, baru apa? Adab masuknya. Nah, sebelum masuk membaca doa. Kemudian ketika masuk mengedepankan kaki kiri, dan ketika nanti keluar
mengedepankan kaki kanan. Kemudian setelah di dalam atau ketika masuk ini harus dicek barang-barangnya yang dibawa apa. Karena hukum asalnya, jangan membawa hal-hal yang padanya zikrullah, padanya nama-nama Allah ke dalam hammamat, kamar mandi atau WC. Namun apabila khawatir hilang atau tercecer, maka boleh dibawa masuk dengan syarat jauh dari najis dan jauh dari ada kemungkinan terkena najis. Kemudian ketika sudah di dalam, posisi ketika kita mengarah ini juga penting diperhatikan. Jangan sembarangan mengarahkan ketika kita buang hajat. Karena Nabi melarang seorang buang hajat menghadap ke kiblah atau membelakanginya. Dan yang rajahan, hukumnya makruh baik di ruang terbuka atau di dalam ruangan seperti WC-WC yang ada saat ini. Karena Nabi melarang juga pada beberapa kondisi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika buang hajat didapati, melakukan hal yang beliau larang tersebut, menunjukkan pelarangan ini hukumnya makruh. Ini pensinkronan hadis yang paling kuat insyaallah. Kemudian ketika buang hajat juga jangan berbincang-bincang, tidak boleh juga berzikir. Ketika buang hajat. Kemudian setelah selesai wajib untuk bercebok, istinja ataupun istijmar. Kemudian keluar dari tempat buang hajat dengan membaca doa Abdullah Batang. Doa keluarnya Ghufranaka. Baik. Adapun mengenai istinja dan istijmarnya, ada pokok yang harus diwujudkan Indahnya Muhammad Raka ketika istinja. Muhammad aja tutup kitabnya. Yang pertama, baik, benda yang digunakan untuk istinja tersebut harus suatu yang suci. Air ya suci, bukan air yang ternajisi. Kalau itu batu, batunya ya sesuatu yang suci. Terus dua, memiliki sifat membersihkan. Ini kaitannya dengan syarat. Syarat sesuatu yang mau digunakan untuk istinja memiliki sifat yang membersihkan. Namanya ingqa. Terus kalau itu istijmar, minimalnya berapa? Indah ya Raihan? Minimal 3. Baik. Tapi kalau 3 ternyata belum bersih, berarti harus nambah sampai bersih. Baik. Yang lainnya Pak Ahmad? Tidak boleh istinja atau istijmar dengan benda yang dimuliakan. Makanan, tayyib, atau misalnya kuah, sayur, sop misalnya untuk istinja tidak boleh. Terus apa lagi? Kamu belum jawab. Apa? Tidak boleh menggunakan kaki kiri. Tidak boleh menggunakan tangan kanan ketika istinja atau istijmar. Baik. Apa Abdullah Amin berikutnya? Sudah, tidak boleh kurang dari 3. Apa yang belum? Apa? Setelah selesai istinja untuk apa? Mencuci tangan yang digunakan istinja dengan sabun.
yang zaman dulu dengan digosokkan ke tanah, sekarang bisa diwakili dengan sabun. Baik. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qauluhu rahimahullahu ta'ala wa tahuriyatu ma'in wa ibahatuh. Syarat wudu berikutnya adalah apa? Sucinya air yang mau digunakan untuk berwudu dan mubahnya hukum air baginya ketika mau dia gunakan untuk berwudu. Dengan ungkapan lain yang lebih sederhana, untuk syarat yang ke-8 ini yaitu apa? Dipersyaratkan airnya harus suci dan baginya mubah. Nah, suci dan mubah. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala yushtaratu an yakuna al-ma'u tahuran. Dipersyaratkan air tersebut itu harus suci. Nah, airnya dipersyaratkan suci. Kenapa? Karena mau mensucikan ya airnya itu tersendiri harus sudah suci terlebih dahulu. Bagaimana bisa mensucikan kalau dia sendiri najis? Nah, fala yajuzu an yatawadda'a bima'in najisin. Sehingga tidak boleh untuk wudu dengan air yang najis. Nah, contoh air yang najis di sini tentunya bukan air najis secara asalnya, karena hukum asal dari air apa? Suci. Al aslu fil ma' at-taharah. Hukum asal pada air ya dalam bahasa Arab air itu air mutlak, kawan. Seperti air yang turun dari langit, air hujan, atau air yang di sungai, atau air yang keluar dari sumur-sumur. Nah, ini air mutlak, nggak ada embel-embelnya, ya. Bukan air teh, bukan air kopi, bukan air susu, ya, air tok, ya, paham? Nah, hukum asalnya suci. Taib. Nah, berarti munculnya najis itu karena sesuatu yang bercampur dengannya. Nah, maka kalau air kok sudah tercampur dengan najis sehingga air ini menjadi ternajisi, tidak boleh untuk digunakan sebagai apa? Sebagai sarana untuk berwudu. Contoh kamiyahil majari, seperti air apa? Comberan, air comberan, air got, tempat pembuangan air kotor, air najis. Falau tawadda'a bima'in najisin lam tasihha taharatuh wa min thamma lam tasihha salatuh. Sehingga apabila seseorang berwudu dengan air yang najis, maka tidak sah taharahnya, dan dari sana juga kita ketahui bahwa salatnya tidak sah. Nah, dan perlu diingat kembali akhwan tentang dhabit suatu air dikatakan telah ternajisi. Ya. Karena air secara umum dari hukum suci dan najisnya terbagi menjadi dua. Nah, ma'un tahir mutahhir, tahirun mutahhirun, air yang tahir suci secara sendirinya dan dia mutahhir bisa mensucikan. Nah, dan ini hukum asal air, dia suci dan mensucikan. Air sumur, nah, air di ember tidak dilihat adanya najis, berarti hukum asalnya apa? Suci, mensucikan, bisa antum pakai untuk berwudu. Walaupun sudah pernah dikobok orang, dikobok maksudnya tangan dicelupkan di situ pernah. Nah, tapi selama tidak ada perubahan dengan sesuatu yang najis, maka hukumnya tahir mutahhir, dan ini yang rajih. Adapun sebagian ulama yang membagi air tahir menjadi apa?
yang mutahhir dan yang ghairu mutahhir, karena mustakmal ini pembagian yang lemah. Air mustakmal, air yang pernah digunakan untuk bersuci, itu yang rajih tetap kembali ke hukum suci selama tidak berubah dengan sesuatu yang najis. Contoh air mustakmal apa? Ya air yang tersisa ketika kita berwudu dengan mencelupkan tangan. Kita ambil air di ember dengan gayung, kemudian kita berwudu dengan air di gayung itu. Kita celupkan tangan, kemudian ambil air untuk ke muka, untuk kumur-kumur, untuk mencuci tangan. Ini air yang tersisa itu namanya apa? Mustakmal. Dan yang rajih boleh untuk digunakan berwudu kembali oleh orang lain. Air. Adapun jenis air yang kedua yaitu al-ma' al-mutanajjis, air yang ternajisi. Dan khilaf kuat tentang masalah ini, akhwan, dobit suatu air yang ternajisi, tapi pegang pendapat yang rajih dalam masalah ini, yaitu bahwasanya air dikatakan ternajisi apabila berubah salah satu dari 3 sifatnya dengan sebab perkara yang bercampur dengannya yang najis. Jadi kalau ada najis bercampur dengan air, kemudian menjadikan air ini berubah salah satu dari 3 sifatnya yang berupa warna, bau atau rasa. Warna, bau atau rasa berubah dengan sebab najis yang bercampur dengannya, maka air tadi dihukumi apa? Najis. Paham? Baik air ini sedikit atau banyak. Ya. Baik air sedikit atau banyak. Air seember. Kalau kecipratan air kencing, seorang kencing berdiri, kemudian loncat, cipratan air kencingnya masuk ke ember, dia lihat masuk. Langsung dia segera apa? Segera banting setir untuk ke arah yang lain biar nggak kena apa? Nggak kena air di ember tadi. Ya. Air yang masuk di ember tadi dia lihat, warna tetap jernih. Bau enggak ada, cuman sak cerit, ya kan? Tapi dia lihat di situ ada apa? Tadi kena air kencingku. Kemudian rasa juga tidak berubah. Maka kita katakan najis enggak? Enggak najis. Paham? Ini yang rajih. Tayyib. Yang menjadi patokan tadi. Kalau khawatir, kalau masih ragu, sisan ditambah air dipenuhi. Paham? Ketika dipenuhi ditambah air bahkan sampai liber, maka ini jelas sucinya. Paham? Apalagi kalau air yang banyak. Air yang banyak, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Apabila air mencapai ukuran 2 kullah, ya 2 kullah, itu tidak bisa ternajisi. Maksudnya apa, kawan? Bukan maksudnya kalau seandainya air ini banyak 2 kullah kemudian tercampur 1 ton kotoran manusia kemudian tidak dikatakan najis. Tetap kalau berubah kita katakan najis. Cuman kebanyakannya kalau air jumlahnya banyak, misalnya 1 tandon kita itu, air 1 tandon 1000 liter, ini kemungkinan besar ternajisi itu kecil, ya kan? Kecuali kalau yang berak di situ atau kencing situ 1 pondok, kencing di situ, bisa ternajisi, jadi kuning tiba-tiba. Baik. Maka ambil tadi kaidah pokok, kawan. Walaupun riwayat yang marfu dengan lafaz tersebut bahwasanya al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un illa idza taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasah. Lafaz tambahan ini, kawan, yang marfu
itu dhaif, tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman disepakati kandungan maknanya, bahwasanya maknanya hak, yaitu air kalau berubah warna atau baunya atau rasanya dengan sesuatu yang najis, maka dihukumi air ini bagaimana, Sakif? Dihukumi najis. Diingat-ingat. Baik. Makanya kalau ragu-ragu ini najis atau enggak, berarti bagaimana? Syukran. Kita ragu-ragu ini air najis atau enggak, berarti apa yang ditetapkan hukumnya? Nah, kita tetapkan hukum asal, yaitu suci sampai diketahui air itu berubah karena sesuatu yang najis. Nah, dan seandainya seseorang ingin menghilangkan keraguan-raguannya, bukan dengan dibuang, kawan. Karena air nggak boleh kemudian dibuang sembarangan tanpa ada manfaat. Karena air itu nikmat. Bayangkan pada sebagian tempat yang kekurangan air 1 liter beli. Nah, sebagian dengan 1 liter air itu menjadi sebab kehidupan orang yang betul-betul kehausan, ya tidak? Makanya air ini dijaga, jangan dibuang-buang tanpa ada tujuan kemanfaatan. Maka ketika ragu-ragu, misalnya air di ember, nah kemudian ragu-ragu, ya tinggal ditambahkan sehingga penuh, nah liber sedikit, maka hilang keraguan-raguannya. Insyaallah ta'ala. Dan itu cara untuk mensucikan air. Nah, ketika air, ikhwan, misalnya kita tahu air ini terciprati suatu najis, satu terkena najis, maka cara mensucikannya dengan menambahkan air lagi yang banyak, sehingga kadar air ini mendominasi, sehingga tidak ada lagi efek warna atau bau atau rasa dari najis yang bercampur dengannya. Baik. Ini syarat sucinya air yang digunakan untuk berwudu. Kemudian yang kedua, wa amal ibahatu fal maqsudu alla yakunal ma'u maghsuban au masruqa. Adapun ibahah maksudnya, yaitu air itu harus air yang mubah untuknya, yaitu dimaksudkan dengannya bahwa air tersebut itu bukan air ghasab, bukan air ghasab, air yang dia ambil tanpa izin dari pemiliknya, atau bahkan air rampasan, mau wudu ngerampok. Nah, ini tidak boleh wudu dengan air rampokan. Taib. Au masruqan, atau hasil curian. Taib, atau air hasil curian. Fahadha la yajuzu al-wudu'u minhu. Ini tidak boleh dia berwudu dengannya. Kenapa? Karena merampok, mengghasab itu hukumnya haram, mencuri hukumnya haram. Taib, dan barang hasil curian tidak boleh kita gunakan. Taib, cuman sekarang kalau sudah terlanjur berwudu, lakin lau tawaddu'a sahha wudu'uh. Akan tapi seandainya dia telah berwudu dengan air hasil curian tersebut, maka wudunya sah atau tidak? Wudunya sah. Wudunya sah, wa alaihi itsmun bisariqatihi wa ghasabih. Nah, dan atasnya dosa dengan sebab dia mencuri dan menggosok tadi. Kama huwa madhabul jumhur, sebagaimana ini adalah madhab dari jumhurul ulama. Taib. Berarti ya kawan, yang merupakan syarat pokok seandainya tidak ada itu tidak sah wudunya sama sekali, yaitu air itu harus suci. Air itu harus suci. Kemudian, agar terbebas dari dosa, maka air itu harus air yang halal, air yang mubah untuknya, bukan air ghasab, bukan air hasil curian. Tapi kalau seandainya dia menggosok atau mencuri, kemudian wudu dengannya, maka wudunya sah, tapi dia berdosa karena dia mencuri. Taib. Dan sekiannya untuk meminta kehalalan, untuk mengganti kalau memang dituntut mengganti dan seterusnya. Dan mungkin
hal ini akhwan bisa tergambar pada daerah-daerah yang air itu apa? Mahal. Air itu mahal. Tapi pada daerah yang banyak air, tidak tergambar namanya air di sumur. Boleh ada orang lewat mengambil air dari sumurnya, nah akan diizinkan. Baik. Kecuali kalau ngambil air aqua, air galon yang sudah apa? Dijual, nah ini bedalah. Baik. Nah, barakallahu fiikum, mungkin itu dulu. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillahi rabbil alamin.